Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfur Ramadan dari kelas SE 20A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit. Yang penjelasan pertama adalah logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dalam matematika. Ia mengandung kajian logika matematis dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Apa itu logika filosofis? Logika filosofis atau yang biasa disebut logika filsafat. Logika adalah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini artinya berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan. Meskipun tema utama dalam logika matematika antara lain adalah kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan dedukatif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Teori himpunan. Definisi himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Himatif adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Yang keempat ada himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Meskipun himpunan biasa digunakan atau pengelompokan objek yang mempunyai sifat mirip. Contoh, hewan, Amir, 10 dan komputer. Kurung kurawal, tutup kurung kurawal adalah himpunan yang terdiri dari 5 elemen, yaitu hewan, dan yang kedua A, yang ketiga Amir, yang keempat 10, dan yang kelima komputer. Selanjutnya adalah teori model. Model matematika merupakan representasi matematika yang dihasilkan dari permodelan matematika. Permodelan matematika merupakan suatu proses mempresentasikan dan menjelaskan permasalahan pada dunia nyata ke dalam pernyataan matematis. Dan yang selanjutnya sini ada gambar dunia matematika dalam bentuk gambar. Yang pertama adalah ini gambar langkah-langkah permodelan matematika di dunia matematika. Yang pertama adalah masalah dunia nyata. Menyatakan permasalahan nyata ke dalam pengertian matematika. Yang kedua adalah masalah dalam matematika. Dan yang ketiga adalah membuat asumsi. Asumsi artinya mencerminkan bagaimana proses berpikir sehingga model dapat berjalan. Jadi yang berpikir di sini adalah asumsi ini, sehingga model-model yang next itu bakal bisa berjalan dengan lancar oleh asumsi. Yang keempat adalah memformulasikan persamaan atau ketidaksamaan. Dan selanjutnya ada menyelidiki sifat dan solusi. Sifat dan solusi yaitu menyelidiki apakah solusi sistem stabil atau tidak stabil. Dan selanjutnya adalah interpretasi hasil. Dan yang paling akhir adalah solusi dunia nyata. Selanjutnya adalah pernyataan. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Dan selanjutnya di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan.
Pernyataan yang pertama adalah pernyataan tertutup, merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Jadi pernyataan tertutup ini tidak usah diungkap lagi kebenaran atau hasil dari apapun, karena pernyataan tertutup itu hasilnya sudah pasti kebenarannya. Dan yang kedua, pernyataan terbuka, yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Sebaliknya, pernyataan terbuka ini hasilnya harus diungkap dulu karena belum bisa dipastikan nilai kebenaran dari hasil pernyataan terbuka tersebut. Contoh dari ini adalah 8 plus 2 sama dengan 10. Pernyataan tersebut adalah pernyataan tertutup. Pernyataan tersebut bernilai benar karena tertutup, tidak perlu diungkap lagi atau diragukan hasil kebenarannya. Yang kedua adalah 4 kali 6 sama dengan 20. Pernyataan tersebut adalah pernyataan tertutup yang bernilai salah. Dan yang ketiga adalah 5A tambah 10 sama dengan 40. Pernyataan terbuka karena harus dibuktikan kebenarannya. Jadi ini hasil dari ini masih diragukan ya, karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dan selanjutnya adalah ingkar atau negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Contoh, jika suatu pertanyaan P bernilai benar B, maka ingkaran Q akan bernilai salah S. Begitu pula sebaliknya. Dan nomor 2, jika suatu pertanyaan P bernilai benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah atau S. Begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya adalah contoh dari tabel implikasi. Jadi tabel implikasi itu seperti ini ya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Selain itu implikasi bernilai benar. Dan selanjutnya adalah implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika Budi belum sembuh, lalu Budi masuk sekolah. Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh, namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan kalimat di atas bahwa Budi berjanji bahwa Budi akan masuk sekolah jika dia sembuh dari penyakitnya. Akibatnya, jika dia masih belum sembuh dari penyakitnya, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Jadi janji Budi itu adalah Budi akan masuk sekolah jika dia akan merasa sembuh dari penyakitnya. Namun jika di hari itu Budi masih sakit, maka Budi berhak untuk masuk atau tidak masuk dari sekolahnya karena Budi tidak melanggar dari janjinya. Dan yang selanjutnya biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk. P jika dan hanya jika Q yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan P Q. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.